on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Halo, perkenalkan nama saya Intan Juliana Moy. Saya dari kelas 1 Manajemen Pemasaran. Saya berniat atau bermaksud membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengajar saya tentang aplikasi telekonferensi dan macam-macam aplikasi yang ada di dalam aplikasi telekonferensi tersebut. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Contohnya dalam rapat dapat menggunakan audio atau audio video yang memungkinkan peserta konferensi untuk saling melihat seperti rapat normal dan mendengarkan satu sama lain sebagaimana pertemuan biasa. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan masing-masing peserta memiliki kendali atas itu dan oleh karena itu juga berbagi aplikasi. Sistem telekomunikasi dapat mendukung telekonferensi karena mereka menyediakan satu atau lebih layanan berikut, yaitu audio, video, atau data dengan satu atau lebih cara seperti telepon, komputer, telegraf, telex, radio, dan televisi. Di Indonesia terdapat berbagai layanan telekonferensi melalui telepon seluler atau konferensi audio yang dapat menahan panggilan hingga 30 penelpon dalam suatu konferensi. Jumlah peserta dapat disesuaikan dengan keinginan penyelenggara. Sistem konferensi atau konferensi juga bisa dilengkapi dengan PIN atau Personal Identification Number untuk memastikan kerahasiaan konferensi oleh ruangan dan dihubungkan oleh sistem telekomunikasi. Telekonferensi adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya berada di dalam atau di luar ruangan dan dihubungkan oleh sistem telekomunikasi. Ada juga peralatan telekonferensi seperti device atau perangkat lunak, koneksi internet, peralatan pendukung video, dan peralatan pendukung audio. Jenis-jenis telekonferensi yaitu pertama audio conference atau conference call dan video conference dan juga web conference. Telekonferensi bertujuan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang lain. Dengan telekonferensi ini, kami dapat mentransmisikan sebanyak mungkin informasi yang berbeda dan berbicara tentang video atau audio tentang suatu topik penting. Jadi, kita dapat menghemat waktu dan uang untuk bertemu langsung. Kelebihan dan kekurangan telekonferensi. Untuk kelebihannya yaitu pertama meningkatkan produktivitas dengan kemampuan VTC untuk dengan mudah berbagi dokumen, ide, atau gambar. Kedua, hemat waktu dan biaya untuk pertemuan. Ketiga, sederhana dalam berkomunikasi jarak jauh. Keempat, mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, pertama harganya masih relatif mahal sehingga hanya beberapa perusahaan atau organisasi yang memiliki sumber daya yang mempunyai cukup dana. Dan yang kedua, alat yang diperlukan sulit didapat. Ketiga, penginstalan susah, maka harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Berikut ini adalah beberapa aplikasi video conference populer yang dapat digunakan di Android maupun iOS, yaitu Google Meet, Skype, Slack, Zoom, Cisco Webex, dan WhatsApp merupakan aplikasi chatting paling populer di dunia masa kini. Saya akan mengambil salah satu contoh video telekonferensi dalam aplikasi Zoom dan berikut contohnya.
Perlu teman-teman ketahui, aplikasi Zoom adalah alat komunikasi berbasis video. Cara menggunakan Zoom tergantung perangkatnya, lantaran aplikasi ini dapat diinstal pada desktop, ponsel, tablet, hingga sistem ruang. Aplikasi meeting daring menjadi pilihan bagi para pekerja yang terpaksa harus menyelesaikan pekerjaannya di rumah atau work from home karena pandemi COVID-19. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Aplikasi yang berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat ini didirikan sejak 2011 lalu dan digunakan oleh berbagai organisasi dan perusahaan untuk mengakomodir para karyawan dari jarak jauh. Fitur-fitur dalam aplikasi tersebut antara lain video dan audio HD. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu khawatir pada gambar dan audio yang dihasilkan. Pasalnya, aplikasi Zoom disokong dengan kualitas high definition atau sering disebut HD. Selain itu, aplikasi Zoom ini juga dapat mendukung hingga 1000 peserta dan 49 video di layar. Dan kedua, alat kolaborasi bawaan. Beberapa pengguna dapat berbagi layar secara bersamaan dan ikut menulis catatan untuk pertemuan yang lebih interaktif dengan alat kolaborasi. Dari aplikasi Zoom, terkait keamanannya, para pengguna tidak perlu meragukannya lagi. Pasalnya, aplikasi ini telah disokong dengan end-to-end encryption untuk seluruh rapat yang telah diagendakan melalui aplikasi Zoom. Rekaman dan transkrip. Sementara itu, para pengguna juga dapat merekam rapat yang dilakukan dengan Zoom dan menyimpannya secara di perangkat masing-masing yang digunakan atau pada akun cloud. Lebih lanjut, rekaman tersebut dapat ditemukan dengan mudah apabila Anda memerlukannya lagi. Fitur penjadwalan. Aplikasi ini juga memiliki fitur penjadwalan untuk memulai rapat. Selain itu, Anda juga dapat memulai rapat melalui akun Outlook, Gmail, atau iCal Anda. Obrolan tim, mengobrol dengan grup dapat dilakukan dengan mudah. Sementara riwayat percakapan juga dapat dengan mudah dicari. Berbagai file terintegrasi dan arsip dapat disimpan selama 10 tahun. Hal ini memudahkan para pengguna untuk melakukan panggilan dari satu pengguna ke yang lain atau panggilan grup. Saya diucapkan banyak terima kasih.